Nah, kali ini ada beberapa karya yang merupakan karya hasil sayembara. Ini tidak terbuat, tidak terbangun, tapi ini merupakan ide-ide yang baik buat Kota Jakarta. Karya The Last Paradise ini merupakan suatu karya yang merupakan suatu peringatan terhadap Kota Jakarta yang sudah kehilangan penghijauannya. Jadi pada zaman dahulu Jalan Es Parman ini penuh dengan rimbunan pohon-pohon, tapi kemudian secara bertahap area ini, kawasan ini menjadi gersang. Nah, di sini kami membuat suatu bangunan di mana kita akan membuat tower yang penuh dengan kehijauan. Bangunan ini setinggi 900 meter, terdiri dari 150 lantai. Apa yang kita lakukan, ini bangunan merupakan bentuk daripada tekanan dari 5 sisi, 5 elemen yang ada di permukaan bumi ini, yaitu air, tanah, angin, udara, dan sebagainya. Bangunan ini dibuat dari secondary skin yang merupakan hasil pengolahan daripada sampah-sampah yang ada di kota DKI. Dan di sini juga kita akan melihat sistem konstruksi yang kita pakai adalah dengan sistem rotan, di mana rotan dan bambu, di mana bangunan ini menjadi bangunan yang fleksibel, yang tahan terhadap gempa. Kemudian secondary skin ini ada lubang-lubang yang terdiri dari 2 arah. Lubang yang menuju ke atas tujuannya adalah untuk menampung tekanan angin, sehingga angin itu akan menggerakkan turbin-turbin yang ada di puncak daripada bangunan tersebut. Turbin-turbin ini akan menghasilkan energi. Sedangkan lubang-lubang yang menuju ke arah bawah itu merupakan untuk lubang-lubang menampung air-air hujan, sehingga air-air itu bisa dipakai sebagai penggunaan untuk penghijauan kembali atau penggunaan daripada recycling water yang terdiri dari air hujan. So, jadi makanya di sini kita menamakan ini sebagai The Last Paradise, supaya suatu saat semua orang yang datang ke Kota Jakarta akan melihat bangunan ini, di mana persimpangan yang kita pilih adalah persimpangan di atas Tomang ini, supaya kita akan selalu mengingatkan bahwa dulu pernah area ini, kawasan ini menjadi kawasan yang hijau. Kenapa saya memilihnya di atas jalan layang? Karena kita tahu bahwa persoalan yang terberat di DKI maupun di daerah-daerah lain adalah pembebasan lahan. Dalam hal ini kita sudah membebaskan lahan dengan adanya jalan-jalan layang. Maka dari itu bagaimana kita bisa memanfaatkan jalan layang ini di atasnya atau di bawahnya dengan fungsi-fungsi yang lainnya atau fungsi-fungsi yang berbeda. Demikianlah konsep daripada The Last Paradise tersebut. Galeri Nasional ini merupakan juga hasil perlombaan. Jadi pada saat itu ada bangunan heritage yang kami harus pertahankan. Nah, dalam mempertahankan bangunan heritage ini, saya memberikan menutupnya dengan suatu bangunan baru yang kontemporer yang berbentuk seperti telur atau oval. Nah, selain itu tujuannya adalah yang ingin saya sampaikan di sini, bagaimana kita bisa menciptakan ruang luar di Kota Jakarta. Jadi kalau masyarakat dari Gambir menuju ke belakang melalui Galeri Nasional ini, dia akan bisa sampai kepada Sungai Ciliwung yang berada di belakangnya. Di sini saya menerapkan dengan sistem mengangkat ruang hijaunya itu jadi atap daripada bangunan tersebut merupakan ruang hijau. Ya, ruang-ruang yang bisa dipakai oleh publik. Tujuannya kenapa? Karena kita tahu bahwa Jakarta itu sangat kekurangan ruang publik. Nah, dengan cara seperti ini, ruang publik di Jakarta itu bisa bertambah besar karena kita tahu banyak masyarakat umum itu tidak mempunyai ruang yang cukup. Sehingga mereka itu memerlukan ruang-ruang untuk bisa berkreasi dan melepaskan lelah dan sebagainya. Dan ruang publik ini juga di sana akan saya pamerkan banyak sekali karya-karya seni rupa yang kontemporer. Tujuannya apa? Supaya kita mau bahwa masyarakat itu mulai dari usia dini sudah terbiasa untuk bersinggungan dengan karya seni. Karena kita tidak pernah tahu bahwa mereka masyarakat umum itu bisa saja mereka suatu saat akan menjadi kolektor atau menjadi kurator atau bahkan juga menjadi pemain-pemain seni lainnya. Nah, jadi dari situ makanya kita berusaha untuk membawa seni
semi rupa itu ke ruang-ruang publik ya, dengan menciptakan ruang-ruang terbuka hijau. Nah, proyek ini yang biasanya KDH itu atau koefisien dasar hijau hanya sekitar 20-25%, dalam hal ini kami bisa membuatnya menjadi 75%. Nah, tapi di bawah ruang-ruang hijau itu kami juga menciptakan ruang-ruang yang tujuannya untuk conference dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang ada di sini kita memakai material-material yang sangat sederhana, yaitu genteng yang kita susun sedemikian rupa supaya dia menjadi secondary skin. Kenapa kita memakai genteng? Karena tujuannya adalah saya dalam menciptakan karya-karya saya, itu saya berusaha supaya masyarakat kecil atau UMKM bisa mendapatkan kesempatan untuk dalam proyek-proyek yang besar ya, sehingga UMKM itu tetap bisa menjadi hidup dan tidak akan menjadi hilang atau punah. Jangan lupa follow and subscribe Iwa TV, The Pilot Simply Inspiring. Saya Kosmas Kosali, sampai ketemu di lain kesempatan.